Ya. Ya mungkin sebelumnya terima kasih banyak Mas siapa tadi? Mas Vincent. Mas Vincent, oh iya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mas Vincent sudah meluangkan waktunya. Jadi di sini kami mahasiswa dari Bisnis Perjalanan Wisata UGM. Di sini kami memiliki tugas untuk melakukan wawancara terkait 4A di Museum Frederick. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denis. Saya Hani, nama saya Vega. Ya, mungkin kalau gitu boleh langsung ke pertanyaan pertama. Ya, mungkin untuk memulai Mas, Ya. ada apa aja sih Mas atraksi yang bisa ditawarkan ke wisatawan yang ada di Frederick? Oke, untuk atraksi di Museum Budaya Frederick Yogyakarta itu kami kalau setiap weekend itu kita di Jumat, Sabtu, Minggu itu kita ada pertunjukan Tirta Abirawa atau pertunjukan air mancur, yang dimana itu kita gunakan sekali saja itu jam 7:30 malam. Lalu untuk atraksi yang kedua itu hanya di malam minggu itu jam 6:30 malam juga, ditambah pertunjukan Abirawa itu ada namanya pertunjukan video mapping atau lintas cahaya, yang mana itu menampilkan bentuk 3D dan juga sejarah dari Museum Benteng Frederick Yogyakarta juga. Lalu kemudian atraksi yang kita lihat juga, kita bisa melihat ini apa namanya, The Magic World of the Panganitanegara. Itu apabila nanti kita sentuh itu akan menunjukkan karakter-karakter yang ada. Lalu juga untuk di diorama 2 kita juga ada yang namanya itu video komik, itu tentang Sultan Penegak Kedaulatan, yang mana itu peran Sultan dalam kemerdekaan Indonesia pada zaman dahulu setelah Yogyakarta menjadi ibu kota darurat. Lalu kemudian kita juga ada diorama digital, itu yang dimana itu di diorama ketiga itu menampilkan tentang sejarah peristiwa Yogyakarta kembali. Dan juga di antara diorama 2 dan diorama 3 itu kita ada yang namanya itu serangan umum 1 Maret 1949, yaitu dimana itu merupakan salah satu peristiwa bersejarah yang dimana itu untuk menunjukkan Indonesia mendapat kedaulatan dari Belanda, yang dimana itu diinisiasi oleh si Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dan dipimpin pada saat itu masih Letnan Kolonel Soeharto. Lalu juga kita juga di dalam diorama juga kita ada informasi tentang diorama. Jadi informasi lebih lengkapnya nanti bisa apabila kita ada di Villa Sentuh, apabila kita klik nanti kita akan menampilkan cita-cita dari sejarah tersebut. Dan juga untuk atraksi juga kita bisa melihat titik nol dari atas itu melalui rooftopnya. Mungkin itu aja sih kalau atraksi dari kami. Mungkin kalau selain tadi yang sudah disebutkan sama Masnya, ada nggak sih event-event lain kayak misalnya workshop atau event yang diadakan di museum ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk event workshop itu kita ada yaitu melukis gerabah, itu moleklek, itu setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu dimulai dari harga 12.000. Lalu juga kita juga ada event workshop juga tentang terkait melukis batik pada zaman dahulu sampai sekarang juga itu kain dari harga 80.000 kalau nggak salah ya. Dan juga kita juga ada event tahunan seperti ada Frederick Fair, yang dimana itu kita menampilkan sejarah dari masa lalu. Kita displaykan koleksi-koleksi kita yang kita bisa pinjam dari berbagai museum. Lalu juga kita juga ada event kerjasama seperti dari Bank Indonesia, lalu juga ada pemerintah setempat untuk meminjam tempat ini, begitu. Sempat waktu saya kesini ada yang lagi senam. Iya. Itu juga part dari event. Iya betul, itu dari event dari kita juga. Sama dari kita, oh ya saya lupa itu kita ada musikologi atau musik psikologi itu setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Begitu. Jadi eventnya tuh kebanyakan di weekend ya? Iya betul, kita weekend karena kita ini menarik pengunjung agar bisa apa sih itu museum, dan sambil juga kita melihat museum kekinian lah. Apalagi kan sekarang kita di zaman modernisasi, kita harus bisa mengikuti zaman, jangan sampai kita tertinggal dan akhirnya pun akan sepi pengunjung. Biar lebih menarik lagi. Iya betul. Kalau untuk informasi buat event-eventnya itu diinformasikan di mana? Biasanya kalau kita event-event kita bisa menampilkan di
Instastory itu di Museum Dokumenter Freiburg Yogyakarta. Bahkan kita juga ada event di TikTok juga, bisa dilihat di sana juga, sama namanya Museum Dokumenter Freiburg Yogyakarta. Itu rutin ya Mas berarti? Iya, rutin. Buat sosial medianya berarti aktif ya Mas? Betul, aktif. Untuk fasilitas pendukungnya ada apa aja di? Oke, untuk fasilitas pendukungnya itu kita pertama pasti ada toilet. Lalu juga yang kedua kita ada musola, jadi ada dua yang ada di bekas penjara dulu, itu di sebelah utara, di dekat dapur umum dulunya, dan juga ada di dekat ini ruang taman bermain. Juga ada fasilitas taman bermain, lalu juga ada ruang laktasi. Terus juga kita ada semacam PDKK atau UKS kalau di sekolah, itu kalau ada yang sakit. Dan juga kita ada lagi fasilitas ruang anak. Di ruang anak itu seperti yang Jadi ruangan anak itu nanti kita kayak bermain untuk anak-anak, dari anak balita sampai ke anak SD, SMP nggak mungkin kan main kayak gitu. Perpustakaan Oh iya, perpustakaan juga ada. Apa lagi? itu kalau yang perpustakaan itu buat pengunjung bisa masuk secara bebas atau gitu? Bisa bebas, bahkan bisa meminjam buku. Jadi mungkin kakak-kakaknya bisa meninggalkan mungkin kartu identitas atau kartu kuliah itu kan KTA. Nah itu bisa meminjam buku selama 1 minggu. Oh, nggak begitu. Iya, setiap satu minggu ya. Berarti buat kami nih kalau mau nugas di situ bisa dong Mas? Bisa. Oh. Enak, nyaman, gelap. Di sini ada kafe juga ya Mas? Iya betul, di kafe kita ada kafe Coklat Monggo di sebelah sana depan. Lalu kita ada tenan itu Juragan S, itu di belakang diorama 1. Lalu juga S Picture juga sama, satu tempat itu di belakang diorama 1. Lalu sama Freedom Mart itu kita minimart di belakang diorama 2, dan juga ada souvenir. Oh, Yang ada waktu itu jual-jual minuman itu berarti kantin? Iya, kantin atau Pujasera. Oh, Pujasera. jadi kebagi-bagi ya Mas kantinnya? Iya, Saya betul. kafe. Betul. Berarti lumayan lengkap juga sih buat amenitasnya di sini. Iya betul, amenitasnya sangat bisa dikatakan lengkap. Mungkin selanjutnya dari aksesibilitasnya sih Mas. Mungkin kayak dari jalanannya, terus buat transportasinya ke sini tuh bisa pakai apa aja sih? Oke, untuk transportasi itu kita karena di pusat kota ya, di jalan Malioboro ya, bukan jalan Malioboro. Iya. Ya, banyak orang bilang di jalan Malioboro, padahal itu ada 3 langkah, Jalan Kutomo, Malioboro, dan Margomulyo. Nah itu kita bisa lewati. Yang pertama itu bisa kendaraan pribadi, nanti parkir di selatan, yaitu motor, mobil, sama paling besar mungkin elf. Lalu kita juga kalau untuk bis kita bisa parkir di Senopati, nah Abu Bakar Ali sudah dibongkar. Iya. Dan juga kita bisa naik beca, bisa menggunakan jalan kaki, dan juga bisa menggunakan Transyogia. Iya, gitu. Mungkin Transyogia terakhir itu rata-rata jam 8 rata-rata maksimal. Transyogia itu berarti yang di depan Hamzah Pemberhentian. Iya betul, Yang nanti. paling dekat. Iya, bisa paling dekat itu di Malioboro 3, dekat Hamzah Bakri. Kalau 1 itu buat ke stasiun, Malioboro 2 itu dekat Gandok Bundut. Kalau dari museum ini ada fasilitas kayak antar jemput gitu nggak Mas? Ya betul, kita ada jemput untuk kaum perentan yang sudah di atas 60 tahun. Dan juga kita ada fasilitas juga untuk bagi para lansia atau mohon maaf disabilitas, kita sediakan kursi roda atau curb, dan juga untuk yang bayi kita bawakan stroller, kita pinjamkan, tapi dan nanti tinggalkan kartu identitas. Begitu. Kalau fasilitas yang itu tuh rutin dalam setahun atau kayak gimana Mas sistemnya buat fasilitas? Sistemnya boleh diulangi lagi? Fasilitas yang antar jemput tadi itu apakah dilakukannya rutin atau bagaimana? Iya, kalau itu bisa dikatakan rutin ya Kak. Terus juga kita bisa di Instastory apabila ingin mendapatkan pelayanan gratis, itu nanti bisa menghubungi ke admin layanan museum.
begitu. Itu sangat gratis sekali. Bahkan dapat snack juga. Kita antar jemput. Jadi walaupun satu orang juga tetap dijemput. Oh, itu kata partisipasi mereka. Oh gitu. Yang minimal dan maksimal. Minimal itu kalau nggak salah 5 orang, kalau nggak salah. Maksimal itu ya mungkin 15-20. Nanti kita akan menggunakan elf kita dan juga mobil pribadi kita. Tapi untuk fasilitasnya apa sudah disable friendly semua? Iya betul, sudah. Jadi kita sudah mendapatkan predikat itu sebagai apa ya, tempat wisata yang ramah untuk disabilitas, karena kita nilai langsung dari pusat, pemerintahan pusat. Karena kita sekarang di bawah Kementerian Kebudayaan, kalau dulu masih Kementerian Pendidikan. Itu tetap termasuk nggak sih mas kalau ibu-ibu hamil di jebol keran ya namanya? Iya betul, ibu-ibu hamil mungkin kita kasihkan ke kursi prioritas kita. Oh. Iya, kita kasih ke kursi prioritas. Jadi kalau fasilitas antar jemput itu cuma buat yang jebol keran tadi itu yang Iya betul, kelompok rentan. Oh iya, sama kalau kita tiket 0 gratis, itu apabila ada pengunjung di atas 60 tahun, disabilitas, anak yatim, piatu, dan juga apa yang namanya satu lagi tuh, yang apa namanya, surat tidak mampu, tapi ditandai sama dari ketua RT RW, begitu, itu bisa gratis. Anak yatimnya maksimal berapa umurnya? Bebas. maksudnya. Weh, agak gelap ya. Kasih tahu loh kayak ini. Betul mas, saya bilang nih. Nggak mau. Aduh, ya udah. Gak apa-apa, nyantai-nyantai. Bener mas berarti? Ya? Bisa anak yatim yang apakah harus tidak mampu atau gimana? Bisa. Nanti hubungi kalian lain musim aja ya untuk prosesnya bagaimana. Oh, beneran. Nanti ketemu lagi. Iya betul ya. Ketemu lagi, nggak bosan kak kalian? Nggak bosan kan? Apa lagi? Nggak lagi. Oh ya, kita juga bagi yang mohon maaf kayak orang buta, itu kita ada penanda-penanda jalan seperti itu. Oh iya. Sama kita juga, oh ya ada tulisan untuk braille. Yang bisa diraba itu ya? Ayo yang ada titik-titik. Dan di sebelah sana apa? Mau jatuh ke kelas. Aman. Ada braille. Ini kita ngamanin di sini. Semburu lah. Dan ini untuk kelebihan tulis asing. Wih. Oh, keren. Mas ngerti mas cara bacanya mas? Cara Nggak bisa kan. Dan kalau misalnya ada yang nggak bisa dengar, itu bisa kita pinjamkan ini. Ini gratis semua mas. Ya gratis, asal ditinggalkan apa Kartu namanya, identitas. kartu identitas. boleh lihat ya mas? Boleh? Berarti kalau misalnya butuh buku panduan ini atau misalnya alat bantu dengar itu langsung ke sini aja. Iya betul. Tapi banyak nggak sih mas yang menggunakan fasilitas ini? Kalau fasilitas ini Bella mungkin jarang ya. Tapi kalau tes asing biasanya ada yang minta, ada yang enggak juga. Tapi kalau ini kayak belum ada yang pakai sih. Oh gitu. Iya, Apa karena mereka juga belum penuh ya? iya mungkin. Masa museum nyediain semua semua? Keren banget. Soalnya jarang juga sih yang nyediain kayak gini, jadi mungkin Iya belum betul. aware juga. Belum. Penasaran sama ini? Boleh baca kak? Kalau bisa baca? Kalau bisa. Terus ini yang buat wisatawan asing cuma bahasa Inggris aja ya mas? Iya betul, bahasa Inggris. Tapi di website tuh ada berbagai bahasa nggak sih? Enggak, kita bahasa Indonesia sama Inggris aja. Ini juga. Iya. Kalau kak kamu baca sampai lengkap nggak apa-apa kak? Kalau paham ya. Tapi kayak fasilitasnya juga itu juga ada di website nggak sih? Fasilitas kita enggak, kita sediakan Oh, website ya. Tentunya mohon maaf kayak disalahgunakan nanti. Kita hanya share ke media sosial aja sih kak. Gitu. Tapi ini ada tim promosinya ya berarti? Iya ada, betul. Kita ada tim promosinya sendiri. Tadi kan disebutkan layanan-layanan ancillary ya mas ya berarti. Kalau layanan lain tadi kayak yang bisa termasuk ancillary. Kalau layanan lain kayak tour guide atau Nah. regulasi lainnya ada nggak? Kalau
Kalau tour guide ini kita gratis ya, layanannya gratis. Dan juga kita layanan fotografer itu bisa melalui picture. Dan juga kita ada layanan apabila ingin kerjasama atau mungkin punya tempat, juga kita ada timnya sendiri. Jadi bisa dibagi per subbagiannya sendiri. Iya. Tour guide-nya tersedia terus? Iya, tersedia terus Kak. Sampai malam? Iya, betul. Terus cara untuk reach out tour guide-nya dan layanan fotografer itu gimana? Itu biasanya kalau untuk tour guide itu biasanya para kebanyakan sekolah ya itu menggunakan tour leader itu bisa mengontak ke tiket. Jadi ditanya apakah ada tiket atau tidak. Kalau ada, nanti tiket akan menginformasikan kepada kami. Dan juga kalau untuk jasa foto itu mereka biasanya mereka nanya untuk foto-foto ini di mana, kita jelaskan. Dan juga kita kita arahkan untuk ke belakang diorama 1 begitu. Itu tadi gratis juga Mas buat yang foto. Oh itu bayar Kak, karena itu menggunakan pihak ketiga. Iya. Yang tour guide tadi berarti dari mahasiswa yang magang atau? Bisa dari kita, bisa dari mahasiswa magang juga. Gitu. Bagaimana mau berminat magang di sini? Oke, silahkan. Yuk. Kan dia 4 kalian ketemu bule-bule, kalian nggak mau? Kita lagi apply magang sih Mas sebenarnya, tapi disuruhnya buat ke biro, lebih ke biro. Ke biro. Karena kalau di kami bisnis perjalanan wisata. Bisa ngitung Vikos? Bisa. Oke. Bisa nggak ya? Kita sekarang. Ada tips apa Mas Nawa? Apa cost per pack? Terus berapa diskonnya? Berapa ini? Iya. Itu kerjaan kami. Kira tiap hari. Iya, tiap hari tuh. Bikin paket, bikin Minggu lah. Udah belajar Sabre atau Galileo? Sabre beda. Pusing nggak? Pusing. Udah baca yang buku tebel belum? Kita Kami mau di modul yang kami kasih. Yang kami dapat. Yang tebel banget. Enggak. Sudah dirangkum mungkin. Udah dirangkum. Bisa buat paket wisata. Nah, itu selalu buat yang selalu ya. Yakin. Yakin. Siapa tahu kan kalian mau masukin benteng nantinya kan lumayan kerjasama tuh. Oh, aku pernah tahu Mas. Oh iya. Oh iya. Ini bentuk kerjasamanya bagaimana? Dan nanti bisa nanti kakaknya, misalnya ada wisatawan mau kunjungan kemana nih, misalnya hari pertama mau ke pantai, Iya. pastinya kan hari kedua itu mau ke Malioboro, tempat wisatanya apa aja. Misal pagi bisa ke Taman Pintar, kalau ke Sono Budoyo, belakang Federberg, dia Federberg, Malioboro udah 5 wisata dalam 1 hari. Jadi bakal ada fee-nya dong Mas berarti buat si biro nya. Nah itu nggak tahu ya Kak, ini bisa hubungi layanan museum aja. Saya pernah sama kelompok yang satu lagi waktu itu kan tugas UAS, jadi cuma bawa tamu 7 orang Nah, kalau nggak salah. Jadi kami bikin paket keliling Fredericksburg sama bikin ngecat gerabah di mana itu? Monggo, Coklat Monggo. Jadi kami menghubungi Coklat Monggo buat izin tempat. Gitu. Kebetulan waktu itu lagi rame, jadi kami nggak bisa pakai layanan tour leader, tour guide. Terus pusing kan? Justru kan museum butuh tour guide-nya ya. Tapi ini lagi penuh karena banyak anak sekolah. iya. Jadi akhirnya keliling aja tanpa tour guide. Ya sih kan tuh. Kadang tuh yang kita nggak bisa pastikan ya Kak kunjungan bakal rame atau enggaknya. Ya kadang rame banget, kadang sepi banget. Tapi itu bisa diprediksi kan guys. Prediksi kita, mohon maaf, selalu melesat. Pasti, rame nanti, tiba-tiba sepi. Kita sepi pasti bilangnya rame. Begitu. Berarti buat jumlah kunjungannya emang fluktuatif ya Mas? Nggak Iya, bisa betul. Prediksi. kira-kira. Tapi bisa nggak Mas dari jauh-jauh hari udah bilang Bisa. booking tour guide? Bisa. Bisa. Kalau kami waktu itu nggak ngomong. Iya. Langsung masuk aja. Jadi aja gitu kan banyak dipikirnya. Tapi lebih banyak. Kalau yang tour guide itu buat yang berbahasa Indonesia aja atau ada bahasa? Ada buat asing juga, bahasa Inggris. Untuk jumlah wisatawannya ada kira-kira berapa gitu nggak per hari atau mungkin pas peak season kira-kira berapa per hari gitu? Oke, kalau untuk weekday itu biasanya kita saya katakan 500 sampai 1000 Itu apa? untuk weekday.
Kalau weekend kita bisa 2.000 sampai sampai 7.000 pengunjung. Tergantung Dalam ada event sehari, juga. Mas? Iya. Karena tergantung event juga ya kak. Tapi ada data dan statistik pengunjungnya gitu. Ada. Nanti kalau kalian butuh ikut pasti. Sangat rahasia dokumen negara. Ujian nasional loh. Kalau itu tuh kebanyakan wisatawan asing apa? Lokal. 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 Dan juga yang kedua itu kebanyakan ya bisa 55% Jogja, 45% luar Jogja, sekitaran Jogja lah ya. Banyak didatengin sama anak-anak juga ya Mas? Iya, betul. Studi wisata. Iya. Kalau dari strategi promosi yang dilakuin sama museum ini tuh melalui apa aja, Mas? Kita masih menggunakan media sosial, juga menggunakan poster. Iya. Itu kalau posternya dibagi-bagiin kah atau tetap diupload ke sosial media? Kita dapat ke museum media sosial dan juga nanti kita biasa taruh di depan museum. Depan museum aja. Iya. Terus ada kerjasama juga nggak sih Mas sama mungkin sama biro tadi kayak yang dari paketnya Belum sama ada. hotel gitu belum ada ya Mas? Belum ada. Berarti lebih ke sosial media. Iya. Bahkan kita masih ngupload sehari aja, beberapa jam udah jadi FYP. Tapi fitsnya emang bagus museum. Oh iya. Iya bagus. Estetik ya. Pernah lihat kali ya. Gitu. Sering lihat kita kalau bikin tugas selalu museum. Selalu karena paling. Nah ini juga nih contoh kita ada karyawan baru juga. Nah ini namanya Koko. Hai Koko. Hai kok. Nah itu salah satu karyawan kita. Baru tahun lalu kita baru lahir itu project hebat. Kalau untuk kapasitas pengunjung ada per hari? Kalau untuk kapasitas pengunjung itu kita sarankan apabila ada lebih dari 100-200 besok kita bagi itu berdrama itu mungkin maksimal 70-100 kak karena memang pertama sesak yang kedua juga AC-nya kayak kayak nggak berfungsi karena kan semakin barang semakin panas begitu. Berarti pengunjungnya di hold gitu, disuruh kloter berikutnya gitu tuh enggak? Enggak, tetap kita layani. Tapi biasanya pengunjung juga ada yang jalan sendiri atau ya namanya juga rombongan ada yang jalan sendiri ada yang mau bareng-bareng. Yang pas tadi sehari 7.000 pengunjung itu gimana Mas ngaturnya? Iya. Itu pas ngatur gimana ya? Ya kita tetap ini aja sih profesional. Kalau saya pembantu ya kita bantu, kalau enggak ya udah gitu. Ya juga pengunjung kan ada yang ingin tahu, ada cuma sekitar foto-foto, kita estetika. Kalau yang kaum muda pasti punya foto-foto. Enggak, semuanya pengen baca. Iya, kalau bisa dikatakan kalau bule sama orang muda lebih suka bule yang suka baca. Kalau muda cuma oh ini doang pindah, oh ini doang pindah, itu doang. Kan cuma foto-foto doang nggak dibaca. Kita ini. Apa isinya? Baca nggak? Iya kalau dibaca enggak. Foto dulu ya. Nanti gitu. Ya, mungkin karena ini luas juga kan, jadi yang pas 7.000 pengunjung itu kesebar ya Mas? Iya, kita kawasannya 4,5 hektar. Oh, gede banget. Iya, pada yang kesini ada yang di taman, ada yang di depan juga, ada yang pacaran, ada yang ya jalan-jalan. Masih bisa ke hall lah ya? Iya bisa. Tapi kalau museum itu pasti biasanya banyak regulasi nggak sih untuk menjaga misalnya nanti wisatawan takut ada yang rusak apa kayak gitu nih? Oke, untuk regulasi kita ada. Yang pertama itu kita nggak boleh pastinya vape sama rokok karena ini buat kementerian. Dan juga ini pertama anak sebenarnya. Dulu kita masih Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi, tapi sekarang kita adanya pergantian presiden, pasti berganti kementerian juga. Iya. Bahkan sekarang ada IKN 48 kan, cuma 48. Lalu juga yang kedua itu kita ada yang namanya itu dilarang menggunakan flash pada saat di dalam diorama. Kenapa? Kalau boleh tahu. Kenapa? Karena takut ada yang bangun kan. Enggak Bener janda. nggak? Karena gue silau mengganggu pengunjung, berarti kan gelap ya kak. Tapi dikira petir masuk kan nggak lucu. Dan terus juga ini ada konsep yang asli, konsep yang asli. Begitu. Dan intinya tempat yang pasti itu adalah dilarang membuang sampah sembarangan. Gitu. Tapi
Berarti yang mengawasi siapa Mas? Kayaknya nggak ada satpam. Ada kok. Oh, ada. Iya, kita pantau. Setiap dia ramai. Ada, nanti kita siap keliling-keliling diorama segala macam. Kalau IHA ini apa sih Mas? Oke, IHA ini adalah Indonesia Habitat Agency. Pak bisa nitipin nggak? Oh boleh. Cara iklan dulu. Jadi Indonesia Habitat Agency itu merupakan agensi yang dimana itu menaungi dari Museum Cagar Budaya seperti Candi Borobudur, Prambanan, Museum Benteng, terus juga Museum Nasional dan masih banyak lagi. Nah, jadi suatu perkumpulan gitu dijadikan satu dan dibawa ke Kementerian Kebudayaan. Yang masuk ke agensi ini kalau di Jogja cuma ini aja atau ada lagi? Kita ada di Candi Borobudur, Borobudur Magelang, Prambanan, lalu juga ada Museum Perjuangan dan juga Museum Medan Peda Yogyakarta. Sono Budoyo berarti? Sono Budoyo masih bentuk pemerintahan provinsi. Iya. Terus awal mula bisa masuk ke agensi ini bagaimana Mas? Karena kita ada yang kerjasama sama ini bentuk bangunan sejarah Kak. Ini dimana ini merupakan peninggalan dari Belanda yang memang dikhususkan di tempat wisata. Sedangkan bangunan di Yogyakarta kan sebenarnya bangunan Belanda seperti Bank BNI. Seperti Bank BNI dulu kan pas Belanda itu sekarang dipakai buat Bank BNI. Lalu Pos Indonesia masih difungsikan sebagai pos dan juga Japanese Bank itu banknya Belanda dulu sekarang sebagai Bank Indonesia. Jadi karena ini kita tempat wisata dan ini memang benteng perjuangan, akhirnya pun kita masuk ke dalam Indonesia Habitat Agency. Berarti harus memenuhi persyaratan juga gitu ya? Iya betul. Tapi tempat-tempat lain selengkap Frederick nggak Mas? Dari layanan sampai ada ini. Oh, kebanyakan itu mereka pada ada yang studi banding sama kita Kak. Bahkan kita berikan contoh begitu dari Borobudur, Prambanan, terus lagi. Kita buka tiap hari. Iya. Kalau dari museum ini sendiri ada tantangannya nggak sih Mas? Ya, tantangannya itu yang pertama pasti ada pengunjung yang nakal, udah betul itu koleksi yang asli. Yang kedua pasti itu pengunjung masih ada kurangnya tentang kesadaran kebersihan. Iya, itu tantangannya sama mungkin ya bagi anak SD SMP ya pasti ada yang mungkin ada yang mau coret-coret lah atau nulis-nulis kan begitu tantangannya. Kalau dari eksternal kayak mungkin ada pesaing dari museum ini gitu? Kita nggak ada pesaing sih Kak. Karena nomor satu. Kayak sombong ya kan tapi mungkin begitu. Tapi kira-kira menurut Mas kenapa museum ini benar-benar jadi unggulan gitu? Apa yang paling jadi membeda? Menurutku atau menurut Benteng? Dari Benteng boleh. Dua-duanya. Mungkin yang pertama itu Museum Benteng Peda Begini merupakan museum benteng yang masih asli dari dulu sampai sekarang yang dijadikan refungsikan menjadi cita-cita sejarah di dalam diorama-diorama. Dan yang kedua itu karena bangunan futuristiknya itu yang sangat bagus karena menggunakan bangunan Belanda. Dan juga yang ketiga karena adanya atraksi-atraksi yang mungkin di tempat lain nggak ada tapi di kita ada. Itu menjadi kelebihan. Dan juga kita ada taman itu sangat luas untuk menikmati lokasi titik nol di Yogyakarta karena selain di Solaria sana yang Museum Benteng sendiri yang bisa melihat dari atas. Yang keempat pasti pusat kota. Ini kan banyak atraksi baru ya Mas ya. Itu yang mencetuskan itu tuh dari pengelolanya berarti. Iya betul, dari pemerintah sendiri. Oh pemerintah. Iya. Ada lagi? Untuk harga tiket masuknya kan 15.000. Tapi beda-beda ya? Enggak, sama. Oh sama semua. Itu ada pertimbangan nggak kenapa jadi 15.000 gitu? Oh ya, untuk hari weekend itu 15.000. Untuk weekday dari jam 8 sampai jam 4 itu 20, weekend 25. Untuk jam 4 sampai jam 9. Kenapa kita naikkan 15.000? Yang pertama itu pasti kita ingin
balik modal karena ini kan sangat banyak ya guys, apalagi kan perawatan-perawatannya dan juga listriknya juga, apalagi kita buka tiap hari pemeliharaannya begitu. Kalau untuk turis asing beda atau sama? Berbeda. Beda. Iya, 30.000 dari biasa weekend 40 paginya salahnya 50.000. Ya mungkin juga ada beberapa pengunjung yang kaget terkait kenaikan tiket ini, tapi mereka menilai itu memang worth it. Worth it. Iya. Apa yang didapatkan, apa yang dia lihat, gitu kan. Ini kan sebelum direvitalisasi berubah banget ya mas dari awalnya. Itu nggak masalah mas? Tetap nggak menghilangkan esensi awalnya soalnya? Nggak masalah, malah lebih bagus sekarang kan. Itu lebih cantik dan bukan museum yang horor kayak seperti di Lawang Sewu. Iya betul sih. Kirain kayak cagar budaya itu nggak boleh disentuh sama sekali. Boleh, sebenarnya boleh. Tapi asal ada beberapa bagian yang nggak boleh diganti. Kalau dicat ulang nggak apa-apa. Tapi sama warnanya. Iya sama. Sekolah vokasi juga cagar budaya. Oh iya. Iya. Bangunannya Belanda banget. Iya. Masuk ini. Masuk. Masuk. Tapi gitu kalau ada kerusakan jadinya kayak kadang suka dibilang ini cagar budaya. Iya. Jadi Siapa dia? Padahal mungkin lebih kayak catnya kan. Iya. Cuma bisa diganti-ganti. Kalau udah lihat ini bajunya Profesor Dr. Sarjito, baju koleksi baju pasaran di Drama 2. Oh, tuh kayak Sarjito pernah lihat belum? belum pernah deh kayaknya di Drama 2. Drama 2 ya. Udah belum? Asli. Asli itu. Asli. Lebih bagus malah daripada kalian sekarang. Oh iya. Nanti ajak kita nggak sih? Sekarang boleh sih. Pertanyaannya di sini. 31. Mungkin kita moving apa nggak mas kalau Nggak apa-apa. Kalian tunjukin ya? Boleh. Boleh. Boleh mas. Boleh. Oke. Boleh. Mungkin langsung Aja moving aja. Mau di skip dulu. Atau gimana? Ikut aja. Oke. Udah belum? Udah tadi. Hai. Jadi kita mau Feeling masih berdua. betul. Sama Mas Vincent. Ya kalau memang sore itu memang cantik sih pemandangannya, apalagi tadi atas. Iya. Tapi jam 9 malam ya mas. Sekarang jam 8 malam karena weekday. Ini karena efisiensi ya mas. Kena juga. Iya, jadi kita sempat off musikologi karena adanya kejadian. Begitu. Kalau dari listrik gitu terdampak juga mas? Enggak, aman kok. Aman ya. Aman. Soalnya kalau nggak salah di kampus-kampus tuh jam berapa gitu harus sudah matiin. Sabar ya. Iya. Mas kalau untuk atraksi-atraksi barunya itu dibikin ada alasannya nggak sih? Ya, saya pasti untuk menarik minat pengunjung. Oh gitu aja. Apalagi kan sekarang di zaman modernisasi kan kita harus mengikuti zaman juga. Iya benar. Musikologi. Nah, juga kita ada koleksi seperti ini, merek ini masih asli dari dulu sampai sekarang. Oh iya. Iya. Oh nggak boleh di touch. Jadi memang tiga ini, satu dua tiga ini dari Jogja, lain macam ini dari Surakarta ke Solo. Jadi bisa dilihat yang panjang sama yang pendek. Tapi kalau ini kena hujan gitu-gitu tuh aman ya berarti? Aman. Ini kan dilarang menyentuh ya mas, tapi Iya. masih ada yang megang Tapi sih mas. terbuka gini kan soalnya. Pasti ada. Tapi kayaknya kalau aku nggak baca depannya dari belakang Iya. Langsung peluk ya. iya. Peluk meriam. Depan juga. Mungkin kalau dikasih kaca baru ini ya. Ini juga nih fasilitasnya ada tong sampah. Ada. Nah, ini juga yang menggunakan asli. Jadi di sebelah sini itu merupakan bangunan untuk khusus para perwira tentara Belanda. Benar. Jadi ini satu pintu tiga empat lima. Jadi di sana ini merupakan rumah perwira tentara. Rumah. Iya, rumah. Terus prajuritnya di mana? Di sana juga di beberapa tiga juga prajuritnya. Seperti itu. Pintunya aja otomatis. Masa? Iya. Coba kamu tes. Duluan nih coba masuk. Cobain tes. Ah, mau nggak sih? Masuk beneran, kita kan udah sering kesini. Iya, kita udah 10 hari. Iya, terus ya. Wih.
Ya, kita perbaikan juga. Jadi kita nih lagi diperbaiki ke Magical Pangan Teknogo. Apanya diperbaiki? Ininya, klepnya. Karena kan kalau sering digunakan kan, jadi kita ada pemeliharaan juga. Kalau gitu kita bentuk juga ini di dalam diorama ini ramainnya lebih tepatnya itu berbentuk 3 dimensi. Iya, dia benar-benar nyata pada saat kegiatan tersebut. Nah, sini contohnya ada informasi tentang diorama, ada 2 bahasa, Indonesia dengan Inggris. Nah, kalau yang nggak bisa Inggris, itu Indonesia. Wes, oke. Kita kebetulan bule ya. Bule. Jawa nggak ada. Iya, kok nggak ada bahasa Jawa mas? Susah ya. Aksara Sunda itu susah ya. Ya, terus juga kita mungkin memberikan replika yang seperti ini kan. Oh, ini replika. Iya, ini replika agar bisa sesuai dengan imajinasi. Jadi dulu baju film seperti ini, kemudian sekarang aslinya itu udah nggak ada karena termakan usia. Jadi kita bentukkan bentuk replikanya dan terusnya kita juga apa sih pesan dari Ki Hajar Dewantara yaitu dilebih ke pembinaan mahasiswa. Ya. Nih, Kasih tahu Denis. dikasih tahu apa artinya? Kasih paham. Ayo Denis. Kasih paham. Yang di depan harus memberikan contoh, terus yang di tengah harus Semangat gitu. semangat, meningkatkan semangat, Terus? dan yang di belakang memberikan semangat juga. Ya dorongan. Yeay. Nah ini kita Verify kita bule. juga mungkin 3 dimensi juga, 2 dimensi. Kita setrika untuk foto-foto background dari Ki Hajar Dewantara. Ini berarti dijual sama seniman gitu ya, Mas? Ini kita kerjasama. Oh, Nah ini kita ada 2 cara mahasiswa di replikanya seperti ini untuk mengimajinasikan bagaimana sih dulu ada bendera-bendera seperti itu. Suci Tata Masjid Tunggal. Open banner. Ya seperti saya katakan tadi banyak tantangannya seperti buang sampah sembarangan. Oh ya, kita harus ambil. Ini nggak apa-apa. Oke, panutan. terus ini pernah macet-macet gitu nggak sih? Pastinya macet-macet Kak, karena semakin banyak bukan. Bukan gitu apa lagi. Dan juga kita kayak ada lambang keraton, terus juga jadi ganti dari baju sejarahnya dan masih banyak banget. Seru banget. Kalau nugas pakai ini saya Seru banget. Ini dia ya. kerja kelompok. Kerja kelompok. Nah seperti itu dan juga diorama juga. Boleh. Oke. Ini apa mas? Kotak ulasan ini. Nah, kotak ulasan ini adalah kotak, oh ya aku lupa. Kotak ulasan ini merupakan ulasan dari para pengunjung terhadap Museum Betang Pedagog Yogyakarta. Jadi kalau apabila ada titik saran bisa masuk ke sini. Wih. Kalau kalian mau isi boleh, mau tulis. Tulisan. Oh di video. Sangat puas dengan Mas Vincent. Tulis. Di sini ya berarti ya. Apa nih? Emang Tadi nanti boleh. tapi ada yang baca. Ada. Ini kita bisa di Instagram. Kalau kalian pernah lihat di Instagram, itu ada ulasan-ulasan tertentu. Ada di Instagram. Apa kalian dipakai semua ya? Aku mau apa Instagram? Tapi kalau di Instagram bukan ulasan Sudah. secara online gitu. Dari sini Bu. Iya dari situ. Yeay. Yeay. Mas mungkin sampai sini aja. Terus makasih udah diajak bermain dan juga udah nonton. Ya. Dan makasih informasinya juga. Oke, terima kasih teman-teman dari Universitas Gadjah Mada yang sudah memamerkan di Museum Betang Pedagog Yogyakarta. Tapi di Museum Betang Pedagog sangat senang sekali menerima kehadiran dari adik-adik sekalian dari UGM. Semoga aja nilai yang didapatkan itu menjadi maksimal. Dan siapa tahu nanti kalian juga bisa magang di sini. Siapa tahu ya. Dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Dan siapa tahu juga membuat teman-teman kalian di sini. Oke, makasih ya. Terima kasih.
kasih. Dadah.